Haleluya. Baik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, puji Tuhan, terima kasih teman-teman. Kita masih bisa bersilaturahim walaupun melalui sosial media. Soli Deo Gloria. Thank you ya Pak Esra, saya izin stage ya sedikit ya, sambil meluruskan beberapa hal yang selama ini terselubung. Saya jarang mau speak up, tapi kali ini bolehlah saya berbicara setelah semuanya agak mulai tenang. Pertama-tama per 30 Oktober itu Elia, anak ini ada dalam pendampingan saya. Anak saya ini meminta pertimbangan atau mungkin izin atau apa istilahnya kepada saya terkait tawaran tim dari Dr. Richard Lee untuk mengikuti podcast yang pertama. Nah kali itu saya kurang setuju, namun saya memberikan dia pengarahan dan kebebasan terkait free will-nya. Lalu sampai pada keputusan dia mengambil untuk menerima podcast tersebut, walaupun perginya nggak kasih tahu saya ya, karena takut dia saya larang ya, mungkin ya, nggak apa-apa ya Elia, itu free will yang harus kita terima dan hargai bersama. Bisa jadi memang itu cara Tuhan untuk menggerakkan seorang Elia agar membangunkan banyaknya anak muda, Elia yang lain untuk sama-sama bergerak maju, bergandeng tangan bahwa angkatan ini harus diselamatkan, angkatan ini harus dimenangkan. Kalian yang bagian dari angkatan ini, angkatan yang seperti apa? Angkatan yang segala sesuatu itu bisa terbuka dengan lebar melalui dunia internet. Ya, ayo anak-anak muda ya. Jadi Elia menjadi pemicu supaya kita semua itu sama-sama bergerak dengan bersegera. Kristus akan datang untuk yang kedua kali, menjadi tanggung jawab kita, bagian kita, hak kita, kewajiban kita untuk segera memberitakan Injil dan tidak kompromi dengan berbagai macam alasan yang berusaha untuk merusak atau mendegradasi kebenaran Kristus di dalam Alkitabiah, di dalam Alkitab. Dan demikian teman-teman ya. Jadi podcast yang pertama itu terjadi, kita melihat perkembangannya itu cukup menghebohkan. Ya, semua pihak itu bergejolak. Kenapa? Karena ketika kebenaran yang bersumber dari atas, dari surga, dari langit, dari Kristus itu turun ke dunia, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditembusi. Wah, luar biasa ya. Kebenaran tetaplah kebenaran, tidak bisa diredam, tidak bisa dibungkam, tidak bisa dibatasi. Ketika Elia dengan tegas menceritakan apa itu kebenaran berdasarkan isi Alkitab, tanpa menyebutkan merek lain atau inisial lain pun itu sudah menjadi bumerang, maka akhirnya untuk podcast yang kedua saya melarang keras dia untuk berbagian. Puji Tuhan ya. Bukan karena Elia ketakutan, tidak seperti yang dituduhkan. Walaupun sudah dibujuk melalui voice note, sudah dibujuk melalui transkrip pertanyaan yang sudah terlebih dahulu dikirimkan, dia mengatakan tetap tidak. Kenapa? Karena saya tegaskan kepada Elia untuk kali yang kedua, jika Richard memang betul membidik kebenaran untuk ditayangkan dalam podcastnya, maka didelegasikan kepada siapapun, itu no problem. Walaupun sedikit alot bahkan membujuk-bujuk ya, terkesan berlebihan supaya Elia tetap menerima, namun pada akhirnya tetap tidak, karena saya mengatakan tidak. Lalu saya bawa ke ruangan Blackstone Management, saya tanya kepada teman-teman di sana, adakah kandidat yang layak menggantikan Elia? Nah, mereka satu suara, jika yang dihadirkan sebagai tamu oposisi itu adalah Donditan, maka silahkan majukan Profesor Metatron. Dan saya setuju teman-teman ya. Saya bilang sama Elia, delegasikan kepada Bang Metatron. Silahkan koordinasi langsung dengan Bang Edwin. Dan itu terjadi sampai pada akhirnya Bang Edwin mau bersedia menerima, akhirnya hadir dalam kesempatan tersebut. Sekali lagi terima kasih ya, puji Tuhan. Bagaimana kita melihat satu tubuh Kristus, saya sampai menganalogikan bahwa Elia itu adalah seorang Martin Luther yang merombak, yang membongkar, yang mengangkat kebenaran secara Alkitab. Dan Metatron ini seorang Calvin yang kemudian dia membangun dengan cantik, dengan beautiful. Maka satu kesatuan ini begitu perfect ya. Thank you Elia, thank you Metatron. Jadi kita bisa melihat, jika kebenaran yang dibidik, siapapun yang didelegasikan, no problem. Walaupun melalui drama tayang tidak, akhirnya tayang juga ya teman-teman ya, puji Tuhan. Nah kita bisa melihat, kita bisa belajar dari step pertama ketika Elia speak up, maka akan ada banyak jiwa-jiwa muda maupun generasi-generasi terdahulu semakin bersemangat, api roh penginjilan semakin dihidupkan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk bermuram durja, untuk takut, untuk bersembunyi, tetapi kita akan terus bersama-sama bergerak
bergerak maju sebagai satu tubuh Kristus. Wah, puji Tuhan, haleluya, thank you sekali lagi. Itu terjadi teman-teman ya, sudah terjadi dan kita bersyukur bagaimana firman, baik atau tidak baik, siap atau tidak siap, harus tetap dikumandangkan. Nah, seiring waktu banyak penawaran-penawaran yang masuk, termasuk dari Pak Esra. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Esra itu tidak utuh, tapi it's okay lah ya, ambil poinnya saja supaya tidak menjadi persoalan baru. Tetapi perlu diketahui, saya yang memang melarang anak itu ketika bahkan mau dijemput sekalipun, saya rasa tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi ada pertemuan berikutnya dalam bentuk fisik, mau dikemas dalam istilah diskusi kek, debat kek, tanya jawab kek, no, bagi saya sudah cukup. Anak ini memiliki satu konsen yang jauh lebih penting, yaitu pendidikan, di mana dia sangat berhak menyandang gelar S1, S2, S3 dan seterusnya. Ya. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawab dia di hadapan Allah dan di hadapan dunia sudah dikerjakan sedemikian rupa dan sudah membawa kebaikan bagi kita semua. Apakah ada yang dimenangkan? Apakah ada yang dimerdekakan? Ataukah apakah ada yang terhilang? Whatever, who's know ya. Semua itu ada di bawah otoritas Allah. Karena saya tegaskan juga kepada Elia, kita hanya melakukan bagian kita, sedangkan result itu otoritas Allah. Jadi mohon maaf ya Pak Esra, saya yang tidak mengizinkan lagi, dan teman-teman yang lain gak usah memberikan tawaran dalam bentuk apapun lagi kepada Elia, karena dia punya konsen tersendiri yang jauh lebih penting, yaitu dunia pendidikan. Nah, ayo Elia yang lain, anak-anak muda yang baru, kita sama-sama bergerak maju, bangkitlah, muncullah kalian, perlengkapi diri kalian dengan kebenaran firman yang alkitabiah, bukan sembarangan, ya. Penuhi hati kalian dengan motivasi yang murni di hadapan Kristus, bahwa ini semata-mata penginjilan, bukan karena komersil, bukan karena popularitas, bukan karena pencarian jati diri, bukan karena power syndrome atau kepahitan, no. Ya, seperti yang dilakukan Elia, tulus memberitakan Injil sesuai dengan apa yang tercantum dalam Alkitab dan sejarah. Jangan kompromikan hal-hal yang bersifat mutlak kebenaran untuk perdamaian dalam tanda petik yang bersifat tidak kekal atau fana. Ya, karena Kristus tetaplah Kristus dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan basic reform Injil yang ketat, yang strict ya. Karena kami ibadahnya juga jelas pusatnya di RMCI di Kemayoran, maka teman-teman harus tahu apa yang mendasari, yang melandasi kenapa firman itu harus kembali kepada Alkitab, ya, sola scriptura. Dan kita harus tegas bahwa memang semua ini karena anugerah Kristus, sola gratia, bukan karena yang lain-lain. Oke teman-teman ya. Penting bagi kita untuk memperlengkapi diri, penuhi pikiran kita dengan cara berpikir yang sehat, cara berapologet yang sehat, penuhi hati kita dengan kebenaran firman yang alkitabiah, bukan dengan penyesatan-penyesatan atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari isi Alkitab. Walaupun sedikit, kita tidak kompromi, kita tidak toleransi. Karena kasih sejati adalah kasih yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan kasih yang bisa mentoleransi banyak hal dari dunia ini. Wah. Thank you teman-teman. Ayo sama-sama bangkit. Thank you Pak Esra, thank you semua teman-teman yang sudah berusaha mengajak Elia untuk bertemu lagi. Saya rasa sudah cukup, kita sudahi. Kita akan bergerak maju bersama-sama berdasarkan porsi dan kapasitas masing-masing. Karena yang kita beritakan adalah Kristus yang sama, Injil yang sama, kabar baik yang sama. Dan kita berpijak di atas kebenaran Alkitab yang sama. Tidak boleh ada sumber yang lain. Puji Tuhan. Kiranya Kristus sumber segala berkat memberikan kita hikmatnya, ya, memberikan kita pengertian bijaksana, mahrifat, taufik, hidayah, yang semuanya itu akan kita kembalikan lagi dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Oke? Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menyambut Natal.